Selamat siang semuanya. Kami dari kelas 8H akan menampilkan drama yang berjudul Putri Mandalika. Selamat menyaksikan. Alkisah dahulu kala di negeri Tanjung Beru, berdirilah sebuah kerajaan bernama Kerajaan Sekar Kuning yang terletak di tepi pantai menghadap Samudra Hindia. Sang raja bernama Raden Panji Kusuma atau yang dikenal dengan sebutan Raja Tanjung Beru. Dia memiliki istri bernama Dewi Sranting. Keduanya memerintah dengan bijaksana hingga rakyatnya pun hidup makmur dan sejahtera. Kebahagiaan keluarga istana dan seluruh rakyat bertambah ketika permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan berparas cantik jelita yang diberi nama Mandalika. Gadis santun, rendah hati, dan sangat menyayangi rakyatnya. Dia rela membantu warga dengan tangannya sendiri, tanpa memikirkan jika dirinya adalah seorang anak. Kak, aku lapar. Kapan kita bisa makan? Sabar ya dek, kakak sedang berusaha agar kita bisa makan. Pak, Bu, tolong minta sedekahnya untuk makan. Sedekahnya Pak, Bu. Putri sedang mengelilingi pasar untuk melihat keadaan warga-warga tercintanya. Di saat Putri sedang mengelilingi pasar, samar-samar ia mendengar suara orang yang sedang meminta sedekah. Apa yang terjadi pada kalian? Sejak kapan kalian mulai kesusahan seperti ini? Kami kelaparan, Putri. Semenjak orang tua kami meninggal, sudah tidak ada lagi yang mengurusi kami. Sungguh malang nasib kalian. Ambillah ini untuk kalian. Semoga bisa mencukupi kebutuhan kalian. Datanglah ke kerajaan agar kami bisa memberikan pekerjaan. Terima kasih Putri Mandalika. Iya adik kecil, sama-sama. Tak heran, Putri Mandalika selalu dicintai dan selalu dibanggakan oleh rakyat. Cerita itu terdengar hingga keluar daerah. Hal ini membuat banyak pangeran dari kerajaan lain tertarik untuk memperistri Putri Mandalika. Selamat datang, Pangeran, di Istana Sekar Kuning. Sungguh senang sekali saya kedatangan tamu yang berasal dari negeri Nanggala. Salam hormat Baginda Raja Tanjung Beru. Jarak jauh tak menghalangi hamba untuk bertemu Baginda. Baiklah, Pangeran. Kalau boleh tahu, apa tujuanmu berkunjung ke negeri kami? Maafkan hamba yang mulia. Selama ini hamba telah mendengar kabar tentang Putri Mandalika. Bukan hanya sekedar cantik, tetapi memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Ya, alami. Tujuan dari kedatangan hamba adalah untuk melamar Putri Mandalika jika yang mulia berkenan. Hamba ingin menjadikan Putri Mandalika sebagai permaisuri. Yang mulia, tujuan hamba kemarin untuk melamar Putri Mandalika. Maaf yang mulia, maksud kedatangan hamba untuk melamar Putri Mandalika. Sebagai seorang ayah, aku sangat tersanjung jika Mandalika menjadi permaisuri. Tetapi, untuk masalah ini, aku akan membicarakannya dengan Mandalika dahulu. Untuk sementara waktu, Pangeran bisa beristirahat di istana khusus tamu. Baik, terima kasih Baginda telah bersedia mempertimbangkan lamaran hamba. Ternyata, tak hanya satu pangeran yang melamar Putri Mandalika. Belasan pangeran datang dari berbagai negeri dengan tujuan yang sama, yaitu untuk meminang Putri Mandalika. Mereka tampan, terpelajar, dan berkarisma. Tak lupa, para pangeran juga membawa hamparan emas, kain citra, dan makanan khas daerah masing-masing untuk memenangkan hati Putri Mandalika. Tumpukan hantaran sampai menggunung di kamar sang putri. Bukan merasa senang, semua benda-benda
indah itu justru menjadi beban untuk Putri Mandalika. Karena banyaknya pelamar yang datang, Raja Tanjung Buru mengadakan rapat dengan permaisuri dan putrinya. Putriku, tentu kau sudah tahu, saat ini banyak pangeran yang datang dari berbagai negeri. Dan sekarang berada di istana kita. Ini bukanlah hal yang wajar. Iya ayahanda, tentu saya sudah mendengarnya. Lantas, apa tujuan mereka berkunjung kemari? Mereka kemari untuk melamarmu, putriku. Akan tetapi, aku tidak bisa memilih pangeran mana yang akan diterima. Keputusan ini akan diserahkan padamu. Mandalika, ibu dan ayah akan merestui siapapun pangeran yang kau pilih. Ibu hanya bisa mendoakan, semoga engkau memilih suami yang tepat. Baik ibu, aku belum bisa memberikan jawaban apapun karena aku belum tahu siapa mereka. Nanti malam akan kucoba melihat mereka saat berkumpul. Ya sudah, jika itu maumu. Di malam harinya, sambil menunggu jawaban Putri Mandalika, semua pangeran yang telah datang berada di istana khusus tamu. Para pangeran tak sabar menunggu. Putri Mandalika pasti akan memilihku. Ayahku seorang raja besar yang menguasai wilayah utara. Oh, tak mungkin, tak mungkin. Akulah satu-satunya putra mahkota kerajaan timur yang terkenal dengan hasil pangan melimpah. Tentu Tuan Putri akan memilihku. Hei, 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 tak semudah itu. Ayahku penguasa sebelah barat. Kalian itu tidak ada apa-apanya. Hartaku melimpah, sebarakatku makmur. Putri pasti memilihku. Sang putri yang sedari tadi tengah mengamati, terkejut melihat sikap sombong dan kekanak-kanakan para pangeran yang sedang memuji diri sendiri dan merendahkan kerajaan orang lain. Semakin lama, obrolan mereka semakin kejam. Jika sampai kau yang terpilih, sudah aku pastikan pasukanku akan menyerang kerajaanmu. Kau pikir aku takut menghadapimu? Pasukanku memiliki senjata yang lebih lengkap. Sungguh hal yang mudah untuk meratakan kerajaanmu itu. Jika aku terpilih, maka aku akan bersumpah semua armada perang ayahku akan meluluhlantahkan negeri ini hingga tak tersisa. Hahaha. Jika kau berani mengusir Putri Mandalika, langkahi dulu mayatku. Kalian berdua sudahlah, aku yang pasti terpilih. Jadi kalian tak perlu buang-buang tenaga dan waktu. Kecewa dengan apa yang disaksikannya, Putri Mandalika kembali ke kamarnya sambil meneteskan air mata. Kini Putri Mandalika tak hanya bingung, dia takut salah mengambil keputusan. Kenyataannya, semua lamaran itu tak hanya soal dirinya, akan tetapi juga tentang peperangan yang bisa membuat seluruh rakyat menderita. Sang putri akhirnya berunding kembali dengan ayah ibunya. Raja Ratu pun merasakan hal yang sama dengan Putri Mandalika. Mereka juga kebingungan hingga sang ayah menyarankan Putri Mandalika pergi meminta petunjuk pada Sang Pencipta. Jawaban apapun yang didapatkan, Raja dan Ratu akan menerima dan mendukungnya. Berangkatlah sang putri menuju tepi pantai segar untuk bersemedi. Setelah 3 hari bersemedi, putri kembali menuju istana kerajaan. Dia pun mengumpulkan para pangeran. Apakah kami akan mendapatkan jawabannya, Tuan Putri? Memang sungguh sangat cantik. Pantaslah menjadi permaisuriku. Kami sudah tidak sabar mendengar jawabanmu, Tuan Putri. Putri Mandalika hanya tersenyum manis. Baiklah, terima kasih telah hadir di tempat ini. Saya ingin memberitahukan, besok pagi-pagi sekali datanglah ke tepi pantai segar. Saya akan memberi jawabannya di sana. Semua pangeran tidak paham maksud dari Tuan Putri. Akan tetapi, mereka dengan kompak mengiyakan keinginan sang putri itu. Hari yang ditunggu telah tiba. Kabar ini juga telah tersebar di kalangan rakyat kerajaan Sekar Punduk. Kawasan pantai segar telah dipadati penduduk yang penasaran dengan jawaban Putri Mandalika. Sang putri pun tiba dengan didampingi kedua orang tuanya. Dia terlihat mempesona dalam balutan busana warna-warni yang dikenakan. Rambutnya panjang terurai di bawah mahkota. Matanya nampak tegas namun teduh. Setelah melihat para pangeran, Putri Mandalika berjalan sendirian menuju tebing tempatnya bersemedi. Ini membuatnya terlihat di antara kerumunan orang.
Para pangeran, dengar baik-baik apa yang akan kukatakan, karena aku tak akan mengulanginya. Aku tak ingin adanya pertumpahan darah, rakyat selalu menjadi korban. Karena itu, aku menerima semua lamaran kalian demi menghindari perang. Ia kemudian berpamitan kepada orang tuanya. Ibu, ayah, terima kasih telah membesarkanku. Takdirku sudah tiba. Kelak, nyali berwarna-warni akan muncul untuk membantu rakyat. Selamat tinggal. Semua yang hadir belum paham dengan perkataan sang putri. Tiba-tiba Putri Mandalika menghadap ke samudra. Dia kemudian terjun ke laut. Mandalika! Mandalika! Putriku! Tuan Putri. Ombak besar pun datang menyambut dan menelan tubuhnya. Melihat putri kesayangannya jatuh ke laut, raja segera menceburkan diri ke air. Diikuti oleh para pangeran dan seluruh rakyat yang berkumpul di pantai segar. Selamatkan putriku. Cari sampai ketemu. Semua orang berusaha menyelamatkan sang putri, namun tak ada satupun yang menemukan. Putri Mandalika telah memutuskan melebur bersama lautan. Saat semua orang kelelahan mencari sang putri, tiba-tiba dari air laut muncul hewan mirip cacing berwarna-warni yang jumlahnya ribuan. Cacing-cacing itu memiliki warna yang sama dengan kain yang dikenakan Putri Mandalika, hingga adanya orang yang terkecoh dan menangkapnya. Raja dan ratu akhirnya menyadari jika cacing-cacing berwarna indah itu adalah jelmaan putrinya yang telah berkorban demi rakyat. Raja memerintahkan rakyat untuk mengumpulkan cacing-cacing itu dan membawanya pulang. Sebagian dari mereka memasak dan sebagian lagi ditaburkan ke sawah ataupun ladang agar tanaman tumbuh subur, seperti keinginan Putri Mandalika. Sedangkan para pangeran pulang tanpa membawa permaisuri. Namun, mereka menjadi pemimpin yang menghargai, menghormati, dan rela berkorban demi rakyatnya, seperti yang dilakukan sang putri. Dan setiap tahunnya, tepat hari ke-20, bulan ke-10, penanggalan suku Sasak diadakan upacara bau nyali untuk menghormati Putri Mandalika yang baik dan bijak.